The world says you're blessed if you're rich, strong, famous, and in control. But Jesus flips the script with a way that turns it all upside down. He says, "Blessed are the poor in spirit, those who grieve, the gentle, and those who hunger and thirst for righteousness." In his kingdom, strength is born from weakness, glory rises through suffering, and joy is found in the midst of tears. Blessed are the kind, it's the pure-hearted, the peacemakers, and those who get hated for doing right. Energize people. This is not the happiness the world offers, but this is joy from heaven. This is the upside-down life, yet truly right. Hari ini kita bahas tentang tears that heaven sees. Jadi tangisan ya yang dilihat surga. Wow. Tangisan seperti apa sih yang dilihat surga? Apakah tangisan air mata saya yang jatuh? Ya. Itu juga pasti dipedulikan ya, karena kata Mazmur ya, doa yang didengar Tuhan juga bukan cuma sekedar kata-kata tapi ratapan atau tangisan. Dan hari ini kita mau melanjutkan dari seri Upside Down ya. Dari Matius 5 ayat 4. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Yang membawa Alkitab fisik dan juga yang membawa Alkitab digital ya dalam handphone. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Coba perhatikan kata berduka cita. Ya, berduka cita identik dengan tangisan. Makanya judulnya diberi oleh Kak John adalah Tears, tangisan. Saya mau tanya, ya, siapa di sini yang pernah mengalami duka cita? Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah. Wow, saya melirik di sebelah sana. Ada seorang yang inisialnya L. Belum pernah berduka cita. Oke, gak apa-apa. Mungkin karena masih muda. Oke. Nah, teman-teman, ya, pertama kali saya mengalami duka cita kehilangan orang yang saya kasihi waktu saya berumur sekitar 9 tahun. Ya, waktu itu kakek saya meninggal dunia dan kakek yang tinggal bersama kami selama 2 tahun dia sakit-sakitan dan saya juga ikut membantu merawatnya. Ya, mohon maaf, saya biasa bantu juga untuk membuang kotorannya. Jadi waktu dia dipanggil Tuhan, pertama kalinya saya merasa kehilangan yang sangat itu lain banget rasanya. Tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan kehilangan menyakitkan yang kedua, yaitu 3 tahun yang lalu, mama saya dipanggil Tuhan. Di saat saya 4 tahun belum sempat ketemu. Jauh banget ya Kak, iya biasanya untuk, ya nggak tahu ya, adalah kondisi tertentu sehingga tidak bisa pulang. Maksudnya tidak cepat. Waktu itu COVID ya setelah COVID mama saya meninggal saudara. Dan itu merupakan kehilangan yang menyakitkan, paling menyakitkan kedua yang saya alami. Nah, kira-kira teman-teman apa yang teman-teman rasakan waktu teman-teman kehilangan orang yang dikasihi? Atau belum pernah mengalami kehilangan orang? Kehilangan minimal binatang peliharaan. Ya, anjing kah, kucing kah? Apa yang teman-teman rasakan? Sedih, menangis, ya. Ada nggak yang pas berduka cita ketawa? Hahaha. Ada kayaknya ya. Tapi mungkin itu kehilangan yang pura-pura ya. Mungkin benci kali sama seseorang sebenarnya ya di depan. Aduh, sedih banget, kasihan banget. Aduh, turut berduka cita pada dalam hati. Oh, yes, akhirnya. Iya, ada yang seperti itu? Oh, jangan ya, bertobat ya. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira kalau teman-teman berduka cita, bisakah teman-teman berbahagia? Jawabannya tidak.
ya. Tetapi dalam Matius 5 ayat 4 ada hal yang kontradiktif, ada hal yang tidak sinkron, berlawanan. Dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana mungkin seorang yang berduka cita dikatakan, Yesus katakan berbahagia? Apakah Yesus ini tidak punya empati karena dia Tuhan gitu? Sehingga dia bilang, ya berbahagia, kamu jangan nangis, kamu berduka cita. Kamu seharusnya berbahagia. Toh kamu juga akan dihibur, gak usah nangis. Apakah Yesus seperti itu? Ada yang geleng-geleng kepala. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, teman-teman. Karena waktu Lazarus meninggal, ya, Lazarus adalah orang terdekatnya Yesus. Dia adalah adik ya, kalau nggak salah. Pokoknya brothernya Maria dan Marta. Dan kita tahu cerita Maria Marta itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yang Lazarus juga dekat dengan Yesus. Dan waktu diceritakan Lazarus sebelum dibangkitkan, ya, dia meninggal, Yesus dicatat menangis. Jadi Yesus juga menangis, bukan berarti karena dia Allah 100% maka dia tidak bisa menangis. Jangan lupa bahwa Yesus juga adalah manusia 100%, persis seperti kita, hanya tidak berdosa. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan berduka cita ini? Ya, apakah berduka cita yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 4 ini adalah duka cita kehilangan, duka cita meninggalnya seseorang, atau duka cita meninggalnya binatang peliharaan yang sangat dikasihi, sangat disayangi? Rupanya teman-teman, duka cita yang dimaksud, ya, adalah bukan duka cita kehilangan. Wow, baru nggak? Pasti teman-teman selama ini membaca nats ini menganggapnya bahwa ini adalah duka cita kehilangan, duka cita, mungkin duka cita juga karena bangkrut, bisa juga ya, kesusahan, duka cita karena meninggalnya orang-orang yang dikasihi. Tetapi rupanya duka cita yang Yesus maksudkan, ya, bukanlah duka cita kehilangan. Yang Yesus maksudkan adalah, ya, berduka cita karena dosa. Wow, duka cita karena dosa. Hah? Berduka cita karena dosa, ya. Nah, teman-teman, ini yang namanya upside down dengan dunia, terbalik dengan dunia. Karena kenapa? Karena saya yakin bahwa sebagian manusia di dunia ini, bahkan lebih dari 8 miliar ya sekarang ya. Lebih dari 8 miliar manusia di bumi ini menganggap bahwa aneh untuk berduka cita karena dosa. Mereka pasti akan heran. Hah? Duka cita karena dosa? Ya. Apa yang kalian sebut dengan dosa? Ya. Apakah yang kalian maksud dengan dosa adalah hal-hal nikmat, ya, yang seharusnya dinikmati, dialami dan dilakukan? Kalian sebut dosa dan kalian berduka cita, itu kan kenikmatan, ya. Itu kan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan gitu. Apalagi kalau waktu kita singkat di muka bumi, masa kita nggak bersenang-senang, masa kita justru berduka cita oleh karena yang kalian sebut dosa itu, ya. Maka janji Yesus, ya, untuk menghibur mereka yang berduka cita atas dosa akan sangat berlawanan dengan semangat zaman kita, ya. Berlawanan dengan naluri kebanyakan orang, berlawanan dengan intuisi, ya, intuisi itu naluri, ya, tanpa disuruh, tanpa terlalu dipikirkan itu dilakukan, berlawanan sekali, saudara. Karena kecenderungan orang, banyak orang menganggap tidak ada yang namanya dosa, ya, apalagi kaum sekuler, ya, orang yang tidak beragama. Mereka memang meyakini bahwa kejahatan itu ada, ya, kejahatan ada karena adanya karena kurangnya moral manusia. Kejahatan memang ada, tetapi dosa itu hanyalah konsep
orang beragama, ya. Jadi mereka yang tidak beragama tidak menganggap bahwa ada sebuah yang disebut dengan namanya dosa. Ya. Nah, ini yang membuat janji Yesus di dalam Matius 5 ayat 4 ini terasa sangat berlawanan dengan budaya modern, ya. Ya, terlebih lagi budaya modern yang ada di daerah barat. Kalau daerah timur memang mulai, itu yang Kameli pernah sebut bahwa ya kita agak terlambat aja rusaknya seperti itu ya. Di barat ya dosa itu sangat-sangat dinikmati ya. Dosa itu bukan sesuatu yang disesali. Dosa itu bukan sesuatu yang dikecam. Tetapi dosa adalah sesuatu yang sangat-sangat dirayakan. Setuju teman-teman? Coba sambil berpikir. Mungkin mencari-cari contoh ya di kepala. Apa sih contoh-contohnya? Nanti Kameli akan kasih contohnya. Ya, mungkin kalau di daerah timur masih sebagian, apalagi yang lebih desa ya, lebih deso ya, yang penduduknya agak-agak beragama, enggak juga sih sebenarnya, di Kupang juga enggak ya, di Manado juga enggak, yang Kristen dosa juga dirayakan sih kita lihat ya. Tapi ada memang daerah-daerah yang masih tabu ketika ada orang yang berdosa seperti itu, atau tidak terang-terangan melakukan prostitusi kah, tidak terang-terangan dugem kah dan lain sebagainya. Tapi kalau daerah-daerah kita Kupang itu kayaknya pesta itu terbuka, bukan di satu gedung teman-teman, di halaman rumah. Semua orang joget-joget, wisuda joget, apalagi ulang tahun. Oh ngerti banget nih, ada juga sampai malam sampai pagi. Di sini kalau di Jakarta masih sopan teman-teman. Jam berapa ya? Jam 12 ya? Jam 11 lah udah selesai. Kalau di sana dari pagi sampai pagi. Siangnya masih, sorenya masih, sampai malamnya lagi. Aduh, luar biasa. Nah, contohnya orang yang dianggap sudah dewasa tetapi belum pernah berhubungan seks ya. Kalau daerah barat ya akan sangat malu dengan keadaannya. Mereka mencoba menutupinya dan kalau ketahuan, kamu masih ya, itu akan ditertawakan teman-teman dan menjadi bahan olok-olok sehingga semua akan keep. Nah, satu kali Kameli menonton dapatlah ya FYP ya, for your page ya, muncullah di apa istilahnya lupa, di layarnya Kameli itu ya, di handphone satu cuplikan tentang Siwon dan teman-temannya. Ada yang tahu? Ya, tahu lah ya, K-popers, lovers ya. Ya, Siwon dan teman-temannya Super Junior diwawancara dalam acara televisi di Brasil ya. Mereka diberi pilihan untuk menjawab ya. Dari pembawa acara itu memberi pilihan, pilih mana, better sex after marriage ya, atau better sex before marriage atau after marriage. Dan ketika Siwon menjawab better after marriage, ini setelah mereka saling oper-operan ya, sweet home pimpa, kemudian siapa yang jawab, dan kemudian Siwon lah yang menjawab. Kita tahu kan Siwon dikenal sebagai orang yang Kristen, yang bukan cuma Kristen tapi dia cukup religius, dan kemudian dia menjawab bahwa lebih baik seks itu setelah menikah. Dan waktu dia menjawab seperti itu, seketika suasana menjadi kikuh teman-teman. Krik. Siwon pun yang mungkin kalau di lingkungan gerejanya mungkin dia pede-pede aja menjawabnya, dia jadi salah tingkah teman-teman, karena keadaan jadi kikuk. Jadi aneh. Jadi lebih nggak aneh lagi kalau seandainya lebih bisa diterima, bisa kita bayangkan lebih bisa diterima jawabannya kalau jawabannya itu better before sex. Ya, mungkin mereka before marriage ya, before marriage, sorry. Pasti orang mungkin akan lebih, suasananya lebih menyenangkan, lebih diterima saat itu ya. Nah, teman-teman ya, janji Yesus ini, berbahagialah orang yang berduka cita,
berduka cita dalam dosa, ya, berlawanan dengan dunia yang lebih menghargai bercandaan jorok karena dianggap keren dan apa adanya, ya. Sementara tutur bahasa yang sopan, ya, sering dianggap sebagai kemunafikan. Ada yang mengalami? So suci lo, ayolah ikutlah sama kita, ya. Kamu nggak keren gitu, ya. Nah, lalu mengapa Yesus lebih concern pada masalah dosa dibanding dengan masalah penderitaan? Tadi kan kita sudah bahas, ya. Kita biasanya mengkaitkan berduka cita dengan kehilangan, ya, dengan meninggalnya seseorang yang sangat kita kasihi. Tetapi kenapa Yesus lebih concern? Bukan berarti dia nggak peduli dengan duka cita saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi sepertinya Yesus menaruh di atas lagi, ya, ini kepeduliannya terhadap orang yang dikasihi, meninggalnya orang yang dikasihi, tetapi dia menaruh perhatian yang lebih lagi terhadap duka cita karena dosa, ya. Nah, kenapa teman-teman? Jawabannya akan ada nanti, ya. Coba tanya di kepala. Kenapa ya? Kenapa ya Yesus lebih concern terhadap dosa, masalah dosa? Ya. Ini selaras dengan pernyataan Yesus, ya, waktu teman-teman mungkin membaca waktu Yesus sebelum disalibkan, dia berjalan menuju Golgota, memikul salibnya. Kemudian yang mengikutinya tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, bahkan lebih banyak perempuan, ya teman-teman. Dan perempuan-perempuan yang melihat keadaan Yesus yang cukup menggenaskan itu, ya, bersedih, mereka menangis. Dan kemudian Yesus bilang apa? Yesus katakan apa? Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, ya, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dan tangisan yang dimaksud di sini adalah tangisi dosamu. Nggak usah tangisi saya, ya. Saya ini baik-baik saja gitu loh. Saya ini justru sedang melakukan karya penebusan untukmu. Oleh karena kamulah saya mengalami seperti ini. Jadi jangan tangisi saya, tetapi tangisilah dosa-dosamu. Ya, kenapa saudara? Kenapa Tuhan kok bukan cuma sekali, bahkan di Lukas 23 ayat 28 ini pun Yesus menjelaskannya. Mengapa teman-teman? Nah jawabannya, ya, ini karena dosa lebih mengerikan daripada penderitaan. Seperti itu, ya. Di saat dunia tidak menganggap dosa itu ada, ya. Di saat dunia lebih merayakan hal-hal yang disebut kenikmatan, ya, padahal itu adalah dosa. Tetapi Yesus melihat dosa sebagai hal yang lebih mengerikan daripada penderitaan. Karena penderitaan adalah hasil dosa, ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh, maka semua makhluk, ya, dicatat menderita. Ada yang meninggal, ya, mati, membunuh, pokoknya segala penderitaan, cacat, ya, dari lahirnya dan lain sebagainya, ya. Penderitaan sangat-sangat mengerikan. Tetapi dosa lebih mengerikan daripada penderitaan itu sendiri. Kita mengakui bahwa penderitaan di muka bumi ini sangat-sangat mengerikan. Ya, barusan saya nonton seorang di Korea, ya, masih muda, padahal dia baru habis konseling. Dia dari ruangan konseling, dia melompat ke lantai yang sangat tinggi, dan setelah dia jatuh, dia mengenai seorang anak, seorang ibu, dan seorang pemuda, kalau nggak salah, ya, pemuda. Dan ganasnya adalah anak itu meninggal. Dia baru mau keluar dari supermarket, ya, samalah seperti di sini kalau Indomaret, baru keluar dari gedung yang sama, dari di lantai paling bawah, dan ketika dia keluar ada yang jatuh, pek, ya, yang bunuh diri juga mengerikan, tapi itu korbannya juga mengerikan, dan itu adalah penderitaan. Penderitaan yang sangat-sangat mengerikan, pasti mengerikan juga buat orang tuanya, buat mamanya. Tetapi sekalipun itu mengerikan, ya, dosa jauh lebih mengerikan, ya.
Teman-teman perhatikan bahwa dosa merupakan ibu dari penderitaan. Ingat ya teman-teman, dosa merupakan ibu dari penderitaan. Karena manusia berdosa, maka penderitaan hadir di dalam dunia ini. Ya. Jikalau penderitaan sudah begitu mengerikan, betapa lebih mengerikannya dosa itu. Ya. Tetapi teman-teman, ada bedanya ya antara dosa dan penderitaan. Bedanya apa? Ya. Ini yang celaka ya, ini yang bahaya ya. Dosa seringkali hadir berhiaskan kenikmatan. Ya. Orang-orang Puritan mengatakan dosa itu persis seperti permen yang manis luarnya tetapi dalamnya racun. Nikmat ya, indah, menyenangkan. Ya. Lebih mudah untuk dilakukan dibanding yang baik. Tetapi ketika penderitaan itu hadir, tidak ada penderitaan yang bersalutkan kemanisan. Ada yang setelah menderita, yeay aku menderita. Ada? Enggak ada. Yeay aku dimaki-maki, aku senang sekali. Itu orangnya agak setengah. Ya teman-teman, apa lagi? Itu cukup ya contohnya. Jadi tidak ada penderitaan itu yang enak, ya. Penderitaan itu enggak mengenakan. Itu sebabnya, ya. Kita lebih sering berdoa untuk menghindarkan diri dari penderitaan, ya. Tapi kita tidak pernah berdoa untuk menghindarkan diri dari dosa. Ayo jujur semua, ya. Jujur semua di sini. Apakah teman-teman begitu bangun pagi, Tuhan jauhkanlah aku daripada segala yang jahat hari ini? Atau teman-teman berdoa, Tuhan sertai aku hari ini ya. Aku tidak celaka ya. Nah, aku sehat-sehat saja ya kan. Mama papa aku tetap sehat-sehat saja. Jangan ada dulu yang dipanggil Tuhan ya. Aku belum lulus kuliah. Aku belum menikah. Tuhan ya. Sehat-sehatkan papa mamaku ya. Lebih sering berdoa mana? Tuhan kasih aku nilai yang bagus. Aku udah belajar dengan sungguh-sungguh. Lebih sering berdoa yang mana? Ayo, jujur. Atau Tuhan, aku mau ke tempat sana. Aku ditugaskan kerja, naik pesawat terbang ke daerah sana. Di mana tidak ada yang melihatku. Jagai aku Tuhan, supaya aku tidak tergoda. Adakah yang berdoa seperti itu? Jujur ya, jujur. Ini juga tertuju buat Kameli, buat teman-teman semua. Jadi saya sangat memahami teman-teman, sama seperti saya memahami diri saya. Ya. Lebih seringnya supaya dijauhkan dari penderitaan dibanding dijauhkan dari dosa. Dan ini yang Yesus mau ingatkan kepada kita. It's okay untuk berdoa, ya, berdoa dijauhkan dari penderitaan. Tetapi jangan lupa ada dosa yang mengintip, ya. Dikatakan bahwa si jahat itu seperti singa yang siaga. Kapan dia lihat kelemahan kita, maka dia akan terkam. Dosa seperti itu teman-teman. Dan kita lebih sering berdoa untuk hal yang tidak menimpa kita di dunia ini, ya, tidak menderita. Kita akan melihat ya, mengapa duka cita karena dosa lebih diutamakan daripada duka cita karena penderitaan. Kita akan lihat, kenapa sih Kak? Kan penderitaan juga menderita. Sementara dosa itu kan konsepnya tuh abstrak banget. Ya, dosa itu kayak, ya saya tahu dosa itu adalah sesuatu yang melanggar hukum Allah, meleset dari apa yang Tuhan mau. Kenapa lebih mengerikan gitu daripada penderitaan? Nah, teman-teman kalau melihat ya bisa lihat perbedaannya ya. Kalau penderitaan itu bersifat lahiriah dan sementara. Ya, hanya menyentuh tubuh dan kondisi hidup di dunia ini, serta akan berakhir bahkan oleh kematian. Misalnya, saudara bangkrut hari ini, bisa besok saudara tiba-tiba hoki, terus dapat uang kembali, bisa. Atau saudara kehilangan pekerjaan hari ini, dipecat, ya, atau resign.
Tapi bisa besok-besoknya saudara bisa mendapat pekerjaan bahkan yang lebih baik lagi. Bisa. Atau bahkan teman-teman ya, waktu sangat menderita berakhir dengan apa? Kematian. Jadi sementara sifatnya. Sementara dosa yaitu bersifat batinia atau merasuk kepada jiwa. Kalau penderitaan ini lahiria ya, di luar aja gitu. Tapi kalau dosa ini masuk ke dalam jiwa yang bersifatnya kekal, mencemari jiwa ya, terus diperhitungkan hingga kekekalan jika tidak ditutupi oleh darah Kristus, saudara. Ya. Selanjutnya, penderitaan selanjutnya. Penderitaan tidak membuat seseorang menjadi musuh Allah. Kalau penderitaan membuat kita menjadi musuh Allah, maka kita semua adalah musuh Allah. Karena kita semua menderita gitu. Atau ada yang merasa, saya nggak menderita kak. Saya happy-happy saja. Nggak yakin. Mungkin hari ini. Tapi kemarin, tahun lalu, 10 tahun lalu ya. Atau waktu teman-teman nangis. Berarti teman-teman menderita. Ya kan? Nah, orang yang menderita bisa tetap dikasihi dan mencintai Tuhan. Contohnya di Alkitab siapa? Orang paling menderita tapi dia rupanya tetap dikasihi Tuhan. Dan dia juga tetap mencintai Tuhan. Dia tetap dianggap benar oleh Tuhan. Siapa? Ayo. Benar. Ayub. Jadi Ayub adalah orang yang menderita tetapi sangat tetap bisa mencintai Tuhan, bisa dicintai Tuhan juga. Sementara dosa menjadikan manusia target murka Allah. Dan mustahil seseorang mencintai Allah sambil hidup dalam dosa. Mustahil saudara teman-teman. Bilang mencintai Tuhan tapi menikmati dosa. Saya tidak katakan bahwa jatuh dalam dosa. Maksudnya kalau teman-teman jatuh dalam dosa tapi saudara berduka cita setelahnya, ya, saudara mungkin dapat kasih karunia dari Tuhan. Tapi kalau saudara menikmati, saya nggak rasa bersalah. Ini menyenangkan. Dosa apa lagi besok? Menunggu ya. Aku udah coba ini, aku mau coba ini lagi, dosa ini lagi. Pokoknya masuk daftar. Semua jenis dosa di muka bumi harus dilakukan. Maka saudara, teman-teman ya, sekalian dikasih Tuhan, maka orang itu target murka Allah. Jadi mustahil seorang yang terus-menerus menikmati dosa, dia bisa katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus itu berbeda, menikmati dosa beda. Nggak bisa teman-teman. Ya. Selanjutnya, penderitaan. Kalau penderitaan itu diizinkan Allah. Benar? Ada penderitaan yang diizinkan Allah. Justru ketika dosa masuk, penderitaan diizinkan Allah, ada gunanya. Penderitaan itu untuk mendidik, ya, untuk mentobatkan dari dosa atau untuk membatasi dosa. Jadi teman-teman kalau menderita jangan buru-buru, Tuhan jauhkan aku dari penderitaan ini. Aku gak mau lagi mengalami penderitaan. Jangan ya teman-teman. Justru teman-teman harus merenungkan, Tuhan apa maksudmu lewat penderitaan ini gitu. Apa maksudmu? Apa kehendakmu? Apa yang aku pelajari dari keadaanku saat ini? Tetapi teman-teman, dosa itu tidak berasal dari Allah. Ya. Tetapi merupakan pemberontakan terhadap Allah, dan Allah tidak pernah aktif menciptakan dosa. Jadi bukan Allah penyebab dari dosa. Ya teman-teman tahulah asal usulnya bagaimana ya, ada dicatat malaikat lah ya yang ingin menyamai Allah, kemudian malaikat itu jatuh taruh di bumi ya. Kemudian dia dalam bentuk ular menggoda manusia untuk juga mau sama seperti Allah, bahkan melampaui Allah. Jadi asal dosa bukan dari Tuhan, ya. Dan dosa merupakan pemberontakan terhadap Allah. Selanjutnya teman-teman, agak panjang sedikit kita ya di bagian dosa ini supaya teman-teman bisa punya gambaran kenapa sih Tuhan lebih fokus sama dosa dibanding penderitaan. Ya. Dua-duanya dia perhatikan, tapi yang satu lebih utama, yaitu masalah dosa. Ya. Selanjutnya,
penderitaan hanya berdampak pada aspek tertentu dari kehidupan seseorang. Ya, tidak seluruhnya. Tadi sudah dibahas sebenarnya di awal. Dosa adalah kekuatan yang merusak keseluruhan keberadaan manusia dan dapat menyebar serta mempengaruhi orang lain, bahkan komunitas dan dunia. Jadi kalau penderitaan, ini maksudnya, penderitaan teman-teman, itu mungkin ya derita lo, ya kan, bukan derita gue, ya. Tapi kalau dosa teman-teman itu menjalar, ya. Yang satu berbuat dosa bisa jadi pengaruh yang lain, ya. Makanya di dunia barat, bahkan udah masuk juga di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan LGBTQ itu menyebar, teman-teman. Disenangi. Dulu belum ada orang yang terang-terangan. Even pun di kampung saya masih ingat ada banyak orang yang ya agak gemulai teman-teman, tapi maco, beristri, punya anak banyak, maco-maco lagi anaknya. Jadi budaya yang akhirnya mengizinkan menyebar. Jadi dosa mempengaruhi orang lain. Sementara penderitaan ya mungkin mempengaruhi beberapa orang di sekitar kita. Kalau teman-teman curhat kah ya, terus yang mendengar curhatan teman-teman kupingnya panas ya. Tapi tidak sampai mempengaruhi banyak orang. Tetapi dosa mempengaruhi banyak orang. Ya. Selanjutnya, apakah dosa? Penderitaan itu bukan dosa teman-teman ya. Penderitaan adalah akibat dari dosa, tapi penderitaan bukan dosa. Sementara dosa adalah kejahatan terbesar karena menentang kebaikan terbesar yaitu Allah sendiri. Penderitaan itu bukan dosa. Penderitaan itu kalau teman-teman menderita bukan berarti saudara sedang menentang Tuhan. Tidak. Yang membuat menentang Tuhan waktu saudara menderita, saudara berdosa. Itu yang menentang Tuhan. Nah, penderitaan juga tidak menghalangi kebahagiaan teman-teman. Ya. Kok bisa? Ya, banyak orang menderita bahagia loh teman-teman. Ya, menurut kita kok dia bisa tinggal ya di gunung. Buat kita nggak ada tetangga, ya, nggak ada kendaraan, nggak ada ini. Buat kita itu menderita dia gitu. Tapi dia menikmati. Ada loh, ya. Dan ada yang setelah menderita itu mendapat hikmat baru, sukacita baru. Wah, ini maksudnya kalau belajar ya dari penderitaan bisa membawa kebahagiaan. Apalagi kalau berjalan bersama Allah ya. Maka Tuhan bilang ya kita bisa menghadapi penderitaan dengan kebahagiaan. Karena kita tahu ada Tuhan beserta kita. Tetapi teman-teman, dosa ini menghancurkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan yang hip hip hura hura, bukan ya. Itu kebahagiaan yang identik dengan melakukan dosa. Tetapi ada sebuah kebahagiaan sejati yang dihancurkan karena dosa ya. Karena kita hanya bisa benar-benar bahagia jika kita dibenarkan, disucikan, dan hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Nah saudara, teman-teman sekalian, itulah mengapa di Energize ini kita lebih sering mengkhotbahkan tentang pengorbanan Kristus, tentang salib Kristus. Kita juga tidak menutup-nutupi tentang dosa ya, dosa sering banget kita bahas. Dan kita agaknya jarang membahas tentang berkat, kita jarang membahas tentang penderitaan dan kemiskinan jasmani yang setelah kamu kenal Yesus, kamu tidak akan miskin lagi ya. Kamu akan diberkati ya. Kita tidak mengkhotbahkan seperti itu karena buat kita penderitaan itu punya dua sisi ya. Banyak sisi baik dari penderitaan yang diizinkan Tuhan ya, yang tadi sudah kita bahas, bisa mendidik kita ya, bisa mencegah dosa dan lain sebagainya ya. Tetapi kita lebih sering mengkhotbahkan tentang karya Kristus, tentang salib Kristus ya. Karena penderitaan itu sementara, penderitaan itu bisa berakhir ya. Teman-teman mungkin capek menderita. Tapi saudara, teman-teman kalau mati ya berakhir, penderitaan itu tidak ada lagi gitu. Dan mungkin dulu menderita, tapi sekarang bisa lebih tidak menderita gitu ya, berangsur-angsur. Jadi temporary, sementara. Nah, oke.
intermezzo dikit teman-teman ya, membahas tentang dosa. Saya dulu pernah mendengar ya, pernah diajarkan ya, dan sempat percaya bahwa tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Semua sama-sama dosa. Benar tidak? Teman-teman percaya? Ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Ada salahnya, teman-teman ya. Memang kenyataannya dosa kecil dan dosa besar sama-sama dosa. Tetapi bukan berarti bahwa dosa kecil dan dosa besar itu dinilai sama. Bisa dianalisa, dinilai sama. Kenapa teman-teman? Ya, itu takarannya berbeda. Hukum dalam dunia saja menilai dan memberi sanksi besar kecilnya suatu kejahatan tergantung besar kecilnya kejahatan itu. Ya, jadi hukumannya berbeda. Kalau dia mencuri ayam, ya hukumannya berbeda. Ini hukum yang adil ya, bukan hukum yang ya, di Konoha. Ya, mencuri ayam beda hukumannya dengan pasal 340 perencanaan pembunuhan. Itu beda. Ya, jadi emang benar-benar sama-sama kejahatan, tetapi di takar itu berbeda. Ya, kalau mencuri ayam mungkin hukumannya sekitar ya 2 tahun lah ya. Lumayan juga ya. Jangan curi ayam ya. Oke. Tapi kalau melakukan perencanaan pembunuhan bisa dihukum seumur hidup. Ya, adalah apa sedikit ya. Apa istilahnya? Pengurangan lah begitu-begitu. Tapi beda ya teman-teman. Nah, hukum di dunia saja melihat sebuah kejahatan berbeda takarannya, apalagi Allah yang maha bijaksana dan adil. Jadi saudara pulang dari sini tidak boleh ya membenarkan untuk melakukan dosa. Oh, saya mencuri 5 juta. Ya, karena sama ukurannya dengan saya mencuri 100.000. Tetap beda teman-teman ya. Oke. Dan bukan berarti, oh karena ini kecil, boleh dong saya mencuri. Mencuri adalah dosa. Akibatnya fatal teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, bagi dunia ya, bagi kita, dulu mengakui dosa terasa menyesakkan, memalukan. Ya, tetapi Yesus mengajarkan kita bahwa berduka cita atas dosa adalah pintu menuju sukacita. Karena apa yang Yesus janjikan yaitu penghiburan. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Mungkin dulu kita, aduh malu deh mengakui dosa, nggak enak deh. Saya nggak suka, pokoknya saya kalau berbuat dosa saya mau jauh dari Tuhan dah, nggak mau deket-deket. Tapi Yesus sedang mengajarkan kita kalau kamu berdosa, datang padaku, ya. Aku nggak nolak ya, aku menerima. Tapi jangan dikit-dikit, ya ini pengalaman sih teman-teman ya. Ya dulu ya, berbuat dosa, ampuni Tuhan biar enak. Tujuannya apa? Lega hati. Itu nggak ada duka citanya teman-teman. Beda ya mengakui dosa, mengakui doang dengan berduka cita. Ya makanya Yesus bilang, bukan cuma sekadar bilang akui dosamu. Akui dosa itu gampang teman-teman. Dan kadang motivasinya itu untuk diri sendiri. Ya, Tuhan ampuni saya berdosa. Biar enak. Jadi setiap kali berbuat dosa cepat banget minta maafnya ya. Biar ini, ada yang relate? Ya. Tapi Yesus bilang berduka cita. Artinya ada penyesalan. Ada rasa tidak enak, ada rasa bersalah. Dan Yesus bilang waktu kamu berduka cita atas dosamu, maka itu adalah pintu kamu menuju sukacita. Dari apa yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan penghiburan. Ya. Karena itu teman-teman, kita tidak perlu lagi malu mengakui dosa kita. Ya, firman Tuhan bilang, jika kamu mengaku dosamu, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni dosamu ya. Kita tidak perlu lagi malu bersaksi kepada sesama tentang diri kita, ya. Yang dulunya seorang pendosa, entah dosa apa gitu ya. Entah dosa besar, besar banget, kecil kah, biasa atau apalah, tetap dosa. Dan sama-sama mengerikannya di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu lagi malu. Dan kita juga tidak perlu lagi memalu mengakui bahwa terkadang saya juga masih berdosa ya. Tetapi saya tidak menikmatinya.
Dan saya terus-menerus perlu Tuhan, perlu Roh Kudus. Nah teman-teman, jujur saja teman-teman, waktu Kak John sering mengungkapkan pengalaman keterikatannya ya terhadap dosa dulu ya. Apalagi dengan penjelasan yang terkadang kurang penjelasan, saya agak khawatir teman-teman. Saya sebenarnya agak khawatir teman-teman akan salah paham. Wah berarti Kak John seakan-akan bangga banget ya dia jatuh bangun dalam dosa gitu. Dia waktu dia bilang dia pernah terikat dengan video porno dan lain sebagainya. Berarti Kak John bangga ya, berarti sekarang masih ya. Saya khawatir teman-teman akan salah-salah memahaminya gitu loh. Saya yakin kalau Kak John masih sangat terikat hingga kini, dia gak akan ngakuin teman-teman di depan teman-teman. Karena itu sesuatu yang apa ya, menyesalkan yang belum selesai buat dia gitu loh. Tapi karena dia sudah selesai dengan itu, maka dia mengakuinya bahwa itu pengalamannya. Dan ada sesuatu yang Kak John sedang seberangkan buat teman-teman, bahwa kita tidak perlu lagi malu bersaksi dan mengakui ya. Dan Kak John tidak malu bersaksi karena dia melewati perasaan berduka cita berulang-ulang kali ya. Berulang-ulang kali ya. Saat dia jatuh dalam dosa-dosa itu gitu. Dan Kak John rasanya enak gak waktu berduka cita? Waktu habis melakukan dosa itu? Nggak enak. Nggak enaknya itu teman-teman rasanya mau mati dah. Jadi lebih hampa, lebih nggak enak banget dibanding dengan teman-teman mungkin kehilangan. Perasaannya itu berbeda dengan kita kehilangan orang yang kita sayang. Pokoknya dia hampa dan nggak enak banget. Dan kalau jatuh lagi ya udah minta ampun, udah hidup lagi dalam anugerah Tuhan dan jatuh lagi ke hal yang sama, perasaan nggak enaknya itu bertambah, benar nggak? Perasaan nggak enaknya itu nggak bertambah. Dan Kak John sedang mau menyeberangkan ke teman-teman bahwa kalian bisa melewatinya gitu. Kalian bisa melewatinya seterikat apapun teman-teman dengan dosa. Ya, hidup dalam dosa sebagaimanapun. Kalau teman-teman meminta kepada Tuhan dengan sangat dalam duka cita, dalam tangisan yang betul-betul tangisan berduka ya di hadapan Tuhan, maka anugerah Tuhan bisa turun buat teman-teman dan teman-teman akan dibebaskan. Sekalipun jaminannya teman-teman tidak akan jatuh lagi, bukan berarti ya bisa jatuh lagi, tapi duka citanya akan datang lagi sampai teman-teman akan merasa bahwa wow, I'm free, saya bebas, rupanya saya tidak jatuh lagi gitu di dosa yang sama. Saya tidak menikmati lagi karena rasanya dulu tidak enak sekali waktu saya jatuh, maka saya tidak mau coba lagi. Seperti itu ya teman-teman. Dan Kak John juga sedang berusaha dan kita semua sebagai leader juga ya sedang mencontohkan bahwa kita itu sama teman-teman. Gak ada yang lebih suci dari teman kita. Kita ini bukan karena lebih tua dan jadi leader kita jadinya lebih suci dari teman-teman. Sama teman-teman ya. Sama bergumulnya, sama berduka citanya, sama-sama punya kecenderungan untuk berdosa. Dan teman-teman kita semua di ruangan ini punya potensi untuk melakukan dosa, bahkan dosa yang paling mengerikan sekalipun. Jadi kalau teman-teman lihat ada pembunuhan berantai, semua teman-teman di sini berpotensi untuk melakukannya. Tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan masih memberikan anugerah. Umumnya buat teman-teman dan buat banyak manusia di muka bumi ini untuk tidak melakukan kejahatan yang sangat mengerikan itu. Jadi tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang lebih lolos, sudah lebih kebal dari siapapun ya. Kita semua punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Tetapi yang membuat perbedaan adalah kita punya siapa? Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara. Kita tidak malu, ya kita tidak menghindar lagi saat kita berbuat dosa. Kita tidak menghindar dari Tuhan, tetapi kita datang kepadanya dengan duka cita. Yesus tidak menghukum kita, ya sama seperti perempuan yang kedapatan berzina. Ya, Yesuslah yang paling berhak menghukum dia dibanding siapapun di muka bumi ini. Tapi Yesus tidak
tidak mau menghukum perempuan itu. Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu saya singkat, hampir habis ya. Nah, teman-teman, Yesus menerima perempuan berzina. Yesus menerima kita. Tetapi kuncinya adalah apa? Kita datang dengan duka cita. Nah, teman-teman, Paulus pernah menyinggung tentang kedukaan atas dosa ya saat ia menegur dengan keras jemaat di Korintus. Waktu khotbah saya kali lalu Kamil sudah jelaskan sedikit ya kalau jemaat di Korintus adalah jemaat yang punya kesombongan rohani, tapi juga yang punya tindakan amoral yang tinggi gitu ya. Mereka melakukan banyak sekali dosa, bahkan ada yang kalau nggak salah ya mengambil istri papanya. Mama tirinya ya bawa bareng gitu ya gitu. Jadi Korintus ini adalah jemaat yang amoralnya tinggi, tetapi Paulus menegur mereka dan dia dengan keras menegur jemaat Korintus yang membuat mereka bersusah hati. Namun kesusahan itu justru menjadi jembatan pertobatan ya. Berkali-kali dalam teks ya di dalam 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 11 Paulus menyebut duka cita ini menurut kehendak Allah. Duka cita karena dosa adalah kehendak Allah ya. Ya kita baca ya, mungkin waktunya hampir habis tapi kita baca aja 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 11. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Teman-teman bisa lihat bahwa ada duka cita karena dosa. Dan duka cita karena dosa akan membawa kepada pertobatan. Waktu Paulus menegur jemaat, dia agak-agaknya menyesal ya, karena aduh kayaknya saya salah, terlalu keras deh ya. Itu biasanya dialami oleh kakak-kakak rohani loh teman-teman ya. Aduh kayaknya terlalu keras deh khotbah hari ini. Kayaknya terlalu keras deh teguran ini gitu. Menyesal. Tapi ketika ada yang bertobat, ada yang hidupnya semakin baik, makin dekat dengan Tuhan tuh kayak, oh berarti Tuhan izinkan ya aku menegur dengan cara itu. Gak apa-apa ya, berarti itu adalah duka cita, kesedihan yang mungkin saya penyalur kesedihannya ya. Kakak-kakak rohani penyalur kesedihannya dari Tuhan. Tapi dikehendaki Tuhan membuat teman-teman bersedih karena ditegur, dihajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika itu menghasilkan pertobatan, maka wah, ini duka cita karena kehendak Allah. Amin. Ya, jadi teman-teman mau berduka cita karena kehendak Allah? Mau? Ya, berduka cita karena dosa, ya. Bukan hanya dosa kita sendiri juga perlu ditangisi. Jadi bukan cuma dosa pribadi kita, tetapi kita juga sepatutnya merawat. Tapi begitu banyak dosa lain dalam dunia. Biasanya kalau nonton ya FYP, biasanya yang suka kriminal, ya tontonan kriminal atau dokumenter tentang kriminal tuh kalau lihat tuh, aduh ngeri banget ya kejahatan atau orang-orang kok nggak peduli banget ya sama Tuhan, membuat kita mungkin nggak mau lagi nonton kah atau apa. Tapi selain itu teman-teman, kita juga seharusnya meratapi dosa di sekitar kita, meratapi dosa dunia ini, meratapi dosa yang ada di Jakarta ya. Begitu banyak orang yang melakukan dan membanggakan dosa mereka, yang memandang dosa sebagai kenikmatan. Tetapi pemazmur dengan sedih berkata,
Di dalam Mazmur 119 ayat 136, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Nah, teman-teman bisa lihat tangisan pemazmur. Bukan cuma air mataku berlinang karena aku putus cinta. Bukan cuma itu teman-teman ya. Air mataku berlinang karena kantongku tipis. Hampir tidak ada isinya ya. Bukan hanya itu teman-teman. Tetapi pemazmur ini bersedih. Dia berkata, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Kita dipanggil teman-teman, bukan hanya berduka cita buat dosa kita. Memang perlu kita berduka cita untuk dosa kita, tapi kita juga dipanggil untuk berduka cita menangisi seluruh dosa yang dilakukan di dunia ini. Ya, makanya biasa disebut bersyafaat, berdoa. Bukan Tuhan, pokoknya Tuhan aku marah melihat kejahatan, hukum Tuhan, hukum Tuhan. Dulu saya doa kayak gitu teman-teman. Pokoknya jangan dibiarkan. Tidak seperti itu teman-teman. Tapi Tuhan, mereka adalah sama sepertiku. Kami sama-sama pendosa Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, ampuni mereka. Ya. Nyatakan dirimu kepada mereka seperti Engkau juga menyatakan dirimu pada kami. Ya. Kirim orang-orang yang bisa menyatakan kebenaran kepada mereka ya. Kirim aku Tuhan, bukan cuma utus, inilah aku utus dia. Ya. Tapi ini aku Tuhan utus aku untuk pergi kepada mereka memberitakan Injil. Nah teman-teman, saya mengakhiri khotbah ini dengan kutipan dari Thomas Watson. Till sin be bitter. Benar ya bahasa Inggrisnya ya. Takut salah, semua orang jago-jago bahasa Inggris ini. Saya kurang. Till sin be bitter, ya, Christ will not be sweet. Ya, sampai dosa terasa pahit, Kristus tidak akan terasa manis. Jadi dosa dan pengorbanan Kristus itu harus sama-sama diberitakan. Bahwa dosa itu pahit, dosa itu mengerikan, dosa itu dampaknya luar biasa. Dan Yesus akan terasa manis. Teman-teman pasti tahu lagu Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm free. Was blind, but now I'm free. I see. Sorry. Mungkin karena gugup kali ya. Oke. Pokoknya kita menyadari bahwa kita ini buta, kita ini hilang, kita ini buta. Dosa itu membuat kita terhilang, dosa itu membuat kita buta. Tapi karena Yesus, maka saya bisa melihat, saya bisa diselamatkan. Yesus indah sekali buat saya. Amin. Terpujilah Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita renungkan. Oke.